keindahan alam yang memukau dan mempesona. Dataran tinggi yang indah ini untuk bertani bahkan bisa runtuh kapan saja karena keserakahan manusia. Bencana longsor sangat berbahaya bagi segala kalangan, mulai dari anak kecil sampai dewasa. Karena lumpur yang bergerak dari puncak gunung menuju dataran rendah sangat besar debitnya, sehingga dapat membawa segala sesuatu yang dilintasinya. Longsor dapat dikategorikan ke dalam bencana yang sangat fatal karena proses kejadiannya tidak bisa diketahui kapan akan dimulai. Bisa pagi hari, siang hari, bahkan sampai malam hari saat kita tertidur lelap. Tanah longsor dapat menyebabkan banyak dampak negatif bagi masyarakat sekitarnya. Yang pertama adalah jatuhnya banyak korban jiwa. Yang kedua adalah masyarakat sekitar yang terdampak oleh tanah longsor akan kehilangan tempat tinggalnya. Yang ketiga adalah terputusnya jalur transportasi umum yang dimiliki oleh masyarakat sekitarnya. Yang keempat adalah rusaknya infrastruktur. Nah, dari sini kita bisa melihat suasana pemukiman penduduk dikelilingi perbukitan yang indah, tentram karena jauh dari perkotaan. Bahkan, penduduk bisa hidup sangat dekat dengan alam yang indah ini. Tapi, tahukah penduduk bahwa lokasi yang mereka tinggali sekarang merupakan lokasi rawan longsor? Kerawanan longsor seringkali terjadi di lereng perbukitan loh. Kira-kira gimana ya nasib mereka kalau misalnya terjadi curah hujan yang tinggi? Nah, curah hujan yang tinggi merupakan salah satu faktor terjadinya tanah longsor. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan tanah menjadi lembek. Nah, tanah menjadi lembek ini akhirnya membuat tanah menjadi bergeser, tanah itu menjadi bergerak. Lalu, tanah yang bergerak akan menyebabkan longsor. Penebangan hutan liar juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab tanah longsor. Mungkin ini ekspresi orang yang tinggal di sekitar lereng gunung setelah mendengar ini. Gimana ya? Tenang dulu saudara-saudara, ada solusinya kok. Ada beberapa solusi umum yang digunakan untuk mencegah maupun mengurangi risiko terjadinya longsor. Contohnya adalah retaining wall atau dinding penahan yang berfungsi untuk menahan tanah agar tidak longsor. Pada umumnya, retaining wall ini digunakan pada lereng bukit. Contoh lainnya adalah teras ring atau yang biasa disebut sebagai sengkedan. Sengkedan ini berfungsi untuk mengurangi panjang lereng dan juga memperkecil kemiringannya. Metode ini digunakan di daerah berbukit dan pegunungan. Selain mengurangi risiko longsor, lahan teras ring ini juga dapat dipakai sebagai lahan pertanian. Ada juga solusi lain yang ditawarkan oleh alam, yaitu vegetasi. Di sini tumbuhan atau vegetasi berperan dalam penyerapan air dari dalam tanah sehingga dapat menurunkan kadar air tanah. Selain itu, akar yang kuat juga akan menjaga stabilitas lereng. Solusi lain yang dapat digunakan yaitu shore sheet, pemasangan geogrid, sheet piling, dan masih banyak lagi. Berikut dapat dilihat gambar daerah rawan longsor yang dipakai sebagai bahan studi kami untuk mempraktekkan inovasi yang telah kami buat. Dapat dilihat ada titik rawan longsor pertama dan titik rawan longsor kedua. Biasanya longsor itu terjadi karena karakteristik dari si tanah itu berubah. Contohnya bagaimana yang awal itu tanah padat karena kekurangnya pohon atau pepohonan di tanah itu yang seharusnya menjadi fondasi alami untuk lereng tersebut, tapi karena tidak ada hujan yang lebat, yang air itu harusnya dihisap oleh pohon, akhirnya mengendap di tanah. Bagaimana sebuah tanah yang mengendap air yang banyak, dia akan berubah menjadi lumpur. Saat tanah itu jadi lumpur, dia tidak dapat menopang
beban yang ada di atas ya, entah di situ ada batu atau apa sehingga terjadilah longsor. Jadi setelah poin-poin yang telah disebutkan oleh teman-teman saya akan menyebutkan himbauan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar yang terdampak oleh longsor. Yang pertama adalah masyarakat sekitar tidak boleh mendirikan bangunan di lereng gunung. Yang kedua adalah masyarakat tidak boleh melakukan penebangan hutan secara liar pada hutan di gunung tersebut, karena hutan adalah salah satu paru-paru untuk daerah sekitarnya, dan hutan juga merupakan sebuah sumber resapan air yang bagus untuk meresap air-air yang ada di tanah sehingga tanah di lereng gunung tidak akan menjadi lumpur. Yang ketiga adalah masyarakat dilarang panik, tetap tenang, dan taati protokol keselamatan jika terjadi longsor. Nah, ini adalah sensor yang kami gunakan yang berfungsi sebagai pendeteksi bencana longsor. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Nah, sensor tersebut dapat bekerja bila tanah di sekitarnya akan mengalami pergerakan. Nah, setelah mengalami pergerakan, sensor tersebut akan mengirim sinyal kepada sensor penerima yang berada pada bunker penahan longsor di bawah. Nah, sensor tersebut akan mengirim sinyal, dan sensor receiver ini setelah menerima sinyal dari sensor yang di atas bukit tersebut, dia akan meneruskan sinyal tersebut ke alarm. Nah, alarm tersebut akan memproses sinyal tersebut menjadi sirene yang sangat keras sekali untuk memperingatkan warga sekitarnya untuk berlindung ke tempat yang telah kami tentukan, yaitu titik temu. Nah, apabila mereka tidak dapat mengevakuasi diri mereka ke titik temu yang telah kami tetapkan, mereka dapat berlindung di bunker yang telah kami buat. Nah, bunker tersebut sudah kami modifikasi dalamnya. Bunker tersebut dapat menampung sekitar 20 orang untuk yang sudah kami bekali dengan suplai untuk bertahan hidup selama 7 hari hingga tim SAR datang. Nah, dapat dilihat di belakang bunker penahan longsor terdapat sumur penampung tanah. Fungsi dari sumur ini adalah mengurangi debit lumpur yang datang dari atas, sehingga apabila memungkinkan lumpur akan habis masuk ke dalam sumur penampung tanah atau tertahan oleh bunker penahan longsor. Akibatnya rumah warga tidak akan rusak oleh lumpur tersebut.